kasus pencucian uangnya, saya Anda mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi? Nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang. Pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Misalnya ada kayak gini, saya tidak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya tidak perlu apa tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya tidak boleh ngomongkan gitu? Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Kenapa? Di periode ini ada nggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak, ada nggak Pak? Enggak, saya tidak berhak, tidak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti Pak. Nanti saya beritahu saudara. Pak di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong. Sekarang saya ngomong. Ya, saya kira. Oleh sebab itu, mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya, ya. Tapi saya ingin bagi dua keterangan saya ini, ya. Pertama, saya ingin menegakkan soal legal standing. Bolehkah Menko Polhukam mengumumkan data pencucian uang ke publik yang kemarin dipersoalkan? Saya jawab nanti. Lalu yang kedua nanti substansi tadi yang menyangkut yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani, sahabat saya yang sangat baik. Saya kira salah seorang menteri yang terbaik di kabinet, sehingga harus saya bantu dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian laporan itu 249 T. Agregat. Ya. Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum. Seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tetapi kasus hukum pidananya. Kasus pencucian uangnya, saya Anda mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi? Nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang. Pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biaran. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah tapi sedong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Yalah. Silakan Bapak. Amis Bakum kemarin Kalau mic-nya mati gimana saya ngomong? Ini hidup Pak Mahfud. Jangan-jangan disabotase ini. Enggak, kalau mau buka-buka ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat nggak bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-buka ayo. Lah, nah ini kedengaran enggak? Kedengaran sana. Makanya, baik, ya. Saya tidak sebut nama, ya. Yang nyebut nama yang ketiga inisial bukan saya, Bu Sri Mulyani tadi.
Itu nanti tanyakan ke beliau, tapi itu justru salahnya di situ. Itu. Saudara, ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah, itu semua tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Oleh dia mati dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden ya. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya. Bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun Pak BIN nyampaikan, bukan ke Presiden, tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya. Karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya enggak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya enggak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya enggak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini. Kekuatannya segini aja Pak, cuma cukup di Polsek, cukup di Polres atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes saya undang rapat, dan itu info intelijen, masa enggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun Pak Budi Gunawan untuk tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya ya. Nah oleh sebab itu saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih, kok saudara baru ribut sekarang ini? Umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB ketika ditersangka ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu anda bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun. Itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Frederick Yunandi. Masih ada itu.
Saya sama saudara kan kerjanya dengan Februari, melindungi Setia Novanto kan. Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D. Tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Menurut saya biarkan menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan, boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni. Pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau substansi boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu. Harus ada konteksnya dong. Sudah bilang boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh itu enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola punasine previa lege punale. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak Beni berarti kalau gitu ya? Iya tadi sudah. Oh, udah. Iya Pak Beni yang bertanya Jadi teman-teman, sebentar Pak Mahfud, supaya dalam rapat ini apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3. Ini Pak Mahfud menyampaikan juga klarifikasi tentang terkait apa yang sudah teman-teman ungkap. Jadi berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu aja. Ya. Nah karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong itu, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. Pimpinan. Ini konten Saya minta parlemen Pak ini. Mahfud. Apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR? Disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini. Dibilang, Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling. Bapak baik, tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2005. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya Di periode ini ada enggak? Kenapa? Di periode ini ada enggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada enggak, Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti, Pak. Nanti saya beritahu saudara. Sekarang Pak jangan nanti Pak. Kalau Nggak. sekarang ada datanya enggak.
Nggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang Nah, marah waktu- itu ada. Periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini teman-teman Pak Mahfud, untuk menyelesaikan Sebentar, dulu. Pak pimpinan. Ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan Nggak, pimpinan yang ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, Saya teman-teman. Yang bener, Don. Teman-teman. Lu ingetin, Don. Lu yang bener, Don. Terry, saya selesaikan dulu saya ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu, kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR, kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong. Sekarang saya ngomong. Ya, saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi, kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK, khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh Saudara Arsul dan Saudara Beni. Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Oke. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh, tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Mulfahri. Pak Mulfahri dan teman-teman, namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah sebenarnya. Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita tangkepin Pak, supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Bukan berarti nanti interupsi. Mau kapan selesai Pak? Mau 2 hari? Pak Arteria tadi udah suruh ganti saya sebagai pimpinan. Ini lagi di luar jalur. Kan kita lagi mendengarkan dulu ketua komite menjelaskan Pak, supaya terungkap. Mau rapat 7 hari nggak apa-apa, asal ungkapan dari ketua komite apa yang menjadi kontroversi ini terbuka secara publik dengan teman-teman. Oke. Nah, kiranya untuk jangan salah mengartikan Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan. Masa nggak dikasih ruang seorang ketua komite atas kontroversi yang ada? Ini kan permulaan. Nah, begitu ya. Nah, lanjut Pak Menko, supaya jangan ada nanti seolah-olah pimpinan tidak memberikan satu keputusan tegas. Oke, Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud. Baik, saudara, tadi kan saya sudah sampaikan. Saya akan punya 2 bagian di sini. Satu, saya menjawab pengadilan terhadap Ketua PPATK kemarin yang saya tidak bisa hadir. Bukan tidak bisa hadir, saya sudah siap hadir, tapi jadwalnya diubah. Saya bilang, keterangan saya hari ini akan ada 2 macam. Satu, tentang legal standing, di mana dibilang PPATK tidak boleh melapor ke Menko tidak boleh bicara ke publik. Padahal ini yang selama ini kita gunakan untuk nangkap teroris, untuk koruptor dan sebagainya. Itu saya menjelaskan itu aja. Nah, sekarang mari masuk saudara sekalian. Nah, sekarang ke materinya yang menyangkut penjelasan Ibu Sri Mulyani tadi. Pemerintah Republik, saya baca kalau ini. Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengoptimalkan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama antar kementerian lembaga negara. Oleh karenanya, sebagai amanat pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden membentuk